Shalom teman-teman. Adakah sukacita hari ini? Luar biasa dong pastinya, karena memasuki tahun yang baru, kali ini kita harus selalu semangat, penuh sukacita untuk menapaki tahun yang baru ini. Dan tentunya semangat untuk mengikuti persekutuan pada hari ini. Sebelum memulai persekutuan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke teman-teman, sebelum memulai komra kita pada hari ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan komra pada hari ini. Kiranya Engkau berkati komra kami pada hari ini dari awal, tengah hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan bagi berkat nih, dimulai dari aku dulu ya. Shalom teman-teman. Shalom. Jadi berkatnya minggu ini itu, puji Tuhan udah sekolah lagi, tapi sayangnya BDR, padahal kemarin udah direncanain buat katanya offline, tapi ada shift-shiftan gitu. Tapi walaupun BDR tetap bersyukur karena bisa mengikuti KBM, terus masih diberi kesehatan dan masih bisa ikut komrah. Terima kasih. Ya, kalau saya sendiri, puji Tuhan bisa menjadi MC pada komrah hari ini, masih diberikan kesehatan dan udah sekolah lagi sama kayak Mbak Farel tadi. Sebelumnya memang direncanakan buat offline tapi belum offline dan masih BDR, tapi puji Tuhan berjalan dengan lancar juga. Kalau Mbak Cantika gimana berkatnya hari ini? Shalom. Berkatnya ya sama kayak yang lain, puji Tuhan sudah masuk sekolah lagi minggu ini. Ya puji Tuhan belum terlalu berat, masih bisa sedikit santai. Terus ya bisa jadi pemusik di komra juga, masih bisa ketemu, masih bisa berkumpul sama keluarga. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan masuki firman. Sebelumnya kita angkat satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Datangnya hujan.
Firman akan dibawakan oleh Pak Ferry. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat sore adik-adik remaja GKJ Wonosari. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami semua dari hari lepas hari. Sampai saat ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing supaya kami bisa mendengar dengan baik dan pada saatnya bisa melaksanakan firman Tuhan ini dengan baik dan kita terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun
meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tema pada sore hari ini yaitu banyak tantangan, teruslah berkarya. Kalau kita buat parameternya, tantangan dalam hal ini adalah masalah atau problematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan, begitu banyak hal-hal yang kita sendiri tidak bisa mengatasinya. Kemudian teruslah, ini ada ajakan supaya kita tidak boleh berhenti ketika ada tantangan yang menghadapi kita dan berkarya. Berkarya dalam hal ini adalah kita bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan produksi. Dalam hal ini kita sebagai umat Tuhan, adik-adik remaja, kita bisa memberitakan kabar sukacita itu kepada siapapun, ya, terutama kepada adik-adik remaja. Tentu saja dalam setiap kehidupan kita memiliki masalah, memiliki problema yang sangat susah dan kita butuh pertolongan. Mari kita coba lihat dari poin-poin yang diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 15. Yang pertama adalah Yesus mengajar. Kalau kita melihat dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini, Yesus mengajar di danau. Tetapi kalau adik-adik membaca di Lukas 4, ya, itu Tuhan Yesus mengajar di tempat-tempat ibadat. Sementara kalau adik-adik mulai melanjutkan dari Lukas 5 ayat yang ke-12, itu Tuhan Yesus mengajar di ibu kota, di kota-kota, di rumah-rumah. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita bisa memberitakan kabar kesukaan ini kepada siapapun di berbagai tempat. Jadi adik-adik, mungkin ada teman adik-adik remaja yang selama ini masih malas untuk mengikuti PA, baik melalui streaming atau bersama-sama dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita ajak, kita cari strategi supaya mereka juga ikut berperan dalam pelayanan memberitakan kabar sukacita. Tadi kita sampaikan bahwa ada tantangan. Tentu saja dari judul penjala ikan menjadi penjala manusia, ini nih satu hal yang sangat berbeda, ya. Dari seorang nelayan diminta untuk menjadi penjala manusia. Ini bukan hal yang mudah. Ada beberapa contoh mungkin seorang polisi atau tentara ketika sudah pensiun dan menjadi satpam atau petugas keamanan adalah hal yang mudah. Seorang pendeta ditunjuk untuk menjadi seorang guru agama, satu pekerjaan yang mudah. Guru kemudian diminta untuk membantu menjadi mentor di tempat kursus, ya. Kemudian seorang atlet bulu tangkis atau sepak bola diminta untuk menjadi pelatih bulu tangkis atau sepak bola, itu hal yang mudah. Tetapi di sini dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, penjala manusia diminta untuk menjadi penjala manusia. Bukan hal yang mudah. Begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan yang nanti pasti akan dihadapi. Kemudian poin yang pertama ini, bahwa kita harus yakin memberitakan Injil bisa kapan saja, di mana saja, kepada siapapun. Poin yang kedua, Petrus menebarkan jalannya seperti perintah Tuhan Yesus. Jadi Petrus menebarkan jalannya seperti perintah Tuhan Yesus. Sebetulnya Petrus dalam hal ini boleh menolak ajakan atau perintah dari Tuhan Yesus. Karena apa?
Karena ada alasan-alasan yang rasional yang akan disampaikan oleh Petrus. Yang pertama, mereka baru saja pulang sepanjang malam untuk mencari ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi di sini disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya pada siang hari, pada pagi hari. Hal ini sebenarnya tidak mungkin, ya. Tapi Petrus melakukannya. Kemudian Yesus adalah anak dari seorang tukang kayu. Sebenarnya Petrus jauh lebih mengerti tentang laut, tentang bagaimana mencari ikan dibandingkan dengan mengikuti perintah dari Tuhan Yesus untuk menebarkan jala. Tentu saja Petrus waktu itu tidak tahu kalau orang yang berada di hadapan itu adalah Allah sendiri. Kemudian Tuhan Yesus juga menyuruh perahunya untuk dibawa ke daerah yang dalam. Nelayan-nelayan pada waktu itu memiliki jala yang sedikit, yang kecil, yang lebarnya mungkin tidak sampai 10 meter, 20 meter. Berbeda dengan nelayan pada saat sekarang di dunia modern, itu jala sampai ratusan meter, bahkan 1 kilo, itu bisa ditebarkan. Jadi bisa mendapatkan ikan yang banyak. Di dalam firman tadi disebutkan begitu banyak ikan yang mereka peroleh ketika Petrus mentaati perintah Tuhan yang sebetulnya tidak masuk akal, mencari ikan pada siang hari dan itu diperintah oleh anak dari seorang tukang kayu. Tetapi satu poin lagi yang harus kita pegang di sini, ketika kita bersandar kepada perintah Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan hal yang sia-sia. Justru kita akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda, ya, dengan mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Jadi adik-adik remaja, jangan khawatir ketika kita mematuhi taat akan firman Tuhan, kita pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mungkin kalau kita diajak PA, kita diajak retreat, memiliki alasan, wah Tuhan, saya tidak bisa ikut PA atau retreat karena saya ada tugas-tugas sekolah ini yang harus saya selesaikan. Masuk akal. Tetapi ketika dari cerita tadi, ya, kalau kita menurut perintah Tuhan, maka satu hal yang luar biasa, berkat yang luar biasa yang akan kita peroleh. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah ketika Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan bahkan di dalam ayat di situ disebutkan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jangan diartikan bahwa ini secara fisik Petrus ini mengusir Tuhan Yesus secara fisik. Tapi harus kita sadari, kita artikan secara rohani. Petrus memahami betul bahwa orang yang di hadapan mereka itu adalah Allah sendiri, Allah yang bisa melakukan apa saja, Allah yang bisa memberikan hal yang di luar kemampuan nalar manusia. Dan sudah terbukti ketika Petrus mengikuti perintah Tuhan, maka Petrus akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan justru perlu kita pahami bersama, di luar pikiran manusia, ketika manusia meminta Tuhan, pergilah daripadaku, meminta Tuhan jauh daripada manusia yang sudah berdosa, tetapi pada ayatnya yang ke-10b, ya, disampaikan kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Justru apa yang dipikirkan manusia sangat berbanding terbalik. Ya, justru malah Tuhan mau membawa orang-orang yang berdosa
untuk menjadi percaya, yakin. Kalau kita buka dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, di situ disebutkan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan mengetahui bahwa Petrus secara iman mengakui dan ingin mengikuti Tuhan Yesus. Poin yang keempat atau yang terakhir di sini, Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Di awal tadi saya sampaikan bahwa judulnya adalah penjala manusia menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Maaf. Kalau penjala ikan itu mencari ikan untuk dibunuh. Tetapi penjala manusia untuk mendapatkan manusia secara hidup-hidup, secara rohani. Jadi pada poin terakhir di sini, Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, berserah kepada Tuhan. Dalam ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Allah, ketika kita mau mengikut Yesus, kita tidak perlu lagi memikirkan akan hal duniawi. Tetapi jangan salah artikan bahwa kita full timer. Kalau adik-adik sekarang menjadi pelajar, maka adik-adik remaja juga harus melakukan profesi pelajar itu dengan sungguh-sungguh. Meskipun di masa pandemi ini proses pembelajaran masih melalui daring, ya, begitu banyak masalah mungkin, masalah kuota, masalah sinyal, masalah tugas-tugas, tetapi kita harus tetap mengikuti, melaksanakan tugas-tugas itu dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, kita tidak harus menjadi full timer mengikut Tuhan setiap saat, pelayanan ke sana kemari, tetapi kita sesuai dengan tugas masing-masing, profesi kita masing-masing. Dan sebagai penutup dari pembacaan Alkitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini, kita bisa belajar dari Petrus bahwa Tuhan mencari orang yang taat kepada Tuhan. Rendah hati karena peka dengan kekudusannya dan mau menjalankan panggilannya. Oleh karena itu, adik-adik remaja, marilah kita bersandar kepada Tuhan dan bisa dapat meneladani dari apa yang ada di dalam bacaan tadi, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dengan begitu kita dapat menjalankan panggilan Tuhan dengan setia sampai akhir. Ini adalah satu-satunya cara bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan bermakna. Marilah kita hadapi tantangan-tantangan yang tidak begitu gampang ini dan tetap teruslah berkarya dengan memberitakan kabar sukacita kepada siapapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ya, terima kasih kepada Pak Ferry yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya firman dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk menutup Komora pada kali ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau telah berkati Komora pada kali ini. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami hingga sampai di rumah masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, untuk menutup Komora pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jalan Setia Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih teman-teman bagi yang telah menonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Berkati, dadah.